Hai guys, saya tiba-tiba dipanggil sama Mas Ramzi. Nggak tahu nih, saya mau ditanya apa? Coba. Izin Mbak Nena, saya itu sebenarnya ngefans banget sama Mbak Nena nih. Udah lama banget. Kebetulan kita satu alma mater di S1. Oh, tapi Iya, beda angkatan ya? beda angkatan. Oke, jangan bilang kalau saya senior, jangan. Oh bilang. gitu ya. Jangan bilang. Enggak, saya nggak nanya Mbak Nena senior atau enggak. Tapi angkatan berapa Mbak? Langsung kehitung Oh gitu ya. umurnya. Ini mau masuk hak ingkar sebagai notaris atau enggak nih? Atau biar lebih kakak adeannya makin kuat nih Mbak. Angkatan berapa nih Mbak? 2005 deh. Oh 2005. Aku udah 2005. S1 2005. Iya. Kalau Mas Saya 2008. Oh, Nggak begitu oke. jauh lah. Iya, Saya iya. kayaknya harusnya masih di ospek sih sama Mbak Nena dulu. Dulu waktu ospek mungkin. sering jadi apa Mbak? Saya kalau ospek sih bagian penggembira aja, karena saya kurang suka nyiksa sih. Oh gitu, pemandu berarti atau tari-tarian? Iya. Oh gitu, kebetulan begitu. S2-nya di mana Mbak? Saya di UI. S2 di UI ya. Berarti langsung setelah lulus atau sempat jeda? Enggak, jadi saya jeda dulu, saya kerja dulu. Waktu itu saya kerja di Bank Mandiri. Terus udah gitu nikah, saya resign. Oke. Sekolah lagi. Sebenarnya berarti notaris bukan cita-cita Mbak Nena dong Tentu harusnya? bukan. Oh gitu ya. Oh jadi ketahuan Tentu nih. bukan, tentu Berarti bukan. notaris itu bukan cita-cita utamanya Mbak Nena. Iya, nyasar. Saya Nyasar. Itu gimana ceritanya? Boleh nggak Mbak cerita sedikit kenapa sih kok tiba-tiba masuk ke dunia notaris? Jadi sebenarnya gini, jadi tiba-tiba jadi notaris itu gara-gara mertua saya nawarin, kamu mau nggak sekolah notaris daripada kamu kerja di bank, waktu kamu nggak fleksibel. Ya udahlah ya, udahlah saya sekolah notaris. Ya baru tahu ternyata jadi notaris nggak mudah kan, ngumpulin modal, terus udah gitu magang segala macam. Tapi ya, Betul. tetapi memang kalau saya itu prinsipnya adalah satu, sekali dimulai harus diselesaikan. Jadi ya saya selesaiin gitu. Petarung juga ya. Taruh juga. Nah, fleksibel nggak jatuhnya? Apa tetap nggak fleksibel juga? Untuk awal-awal tentunya fleksibel banget tapi nggak ada duitnya. Oh gitu ya. Untuk awal-awal ya. Awal-awal tapi lama-lama sih ya tergantung kita aja sih manage-nya bisa sih. Bisa fleksibel. Oke, apalagi setelah jadi selebgram sekarang kan. Kok Ya kan di Nena Ngobrol Hukum ini followersnya udah sampai berapa itu kalau nggak salah? Mungkin 170 ribuan. 170 ribuan. Dan sekarang buka course ya kalau nggak salah ya. Iya betul, karena Short course atau apa namanya Mbak? ya jadi kalau misalnya di Nena Ngobrol Hukum kita emang punya berbagai program, tapi utamanya memang edukasi hukum. Baik edukasi hukum itu untuk masyarakat, jadi kita punya kelas-kelas untuk belajar warisan. Terus ada juga yang memang kelas-kelas yang ikut itu banyaknya calon notaris atau notaris gitu ya. Jadi konsepnya itu adalah beda dari course yang biasanya. Kalau course yang biasanya itu kan biasanya materi gitu. Kalau ini tuh langsung praktek. Jadi namanya tentir atau belajar bersama Nena. Berarti Gitu. bener-bener kayak lagi bimbel gitu ya. Iya kayak bimbel gitu. Jadi istilahnya kita bahas akta apa ya udah dibahas tuh aktenya, dibedah satu-satu, lampirannya apa aja, gimana cara penandatanganannya, apa aja yang harus dimitigasi. Jadi benar-benar lengkap. Oke, kenapa sih sampai Mbak Nena nih kepikiran sampai harus bikin course atau ya tadi kita sebut aja bimbel ya. Apa karena Mbak Nena juga merasakan bahwa notaris sekarang kok banyak nggak taunya, banyak nggak ngertinya, terus kemana selama ini, ya kan? Gimana Mbak? Apa sih yang mendasari itu? Sebenarnya gini, jadi dulu pada saat saya awal jadi notaris, terus terang sih susah mengakses senior itu susah ya, karena segan, udah gitu saya nggak punya koneksi apa-apa gitu kan. Tetapi pada saat saya berjalan, akhirnya kan mulai lama-lama mengerti. Saya nggak mau teman-teman itu merasakan hal yang kayak saya itu loh, nggak enak banget rasanya, kayak sendiri mau nanya ini segan, terus udah gitu mau nanya kemana bingung gitu ya. Makanya mudah-mudahan dengan ada seperti ini, ya anggap aja kayak temen aja gitu loh, belajar bareng. Gitu. Waduh. Keren banget. Jadi gini Mbak, kebetulan kan di akun catatan .notaris itu sebenarnya tujuannya saya kepingin mengembalikan marwah jabatan notaris. Di mana si notaris yang biasanya saat ini ya trennya disebut sebagai tukang pembuat akta dalam tanda kutip. Kenapa sih kok jadi kok jadi tukang dia? Harusnya notaris tuh sebagai pembisik yang baik, artinya dia sebagai penyuluh, bahkan Mbak, kedudukannya secara asas tuh sama kayak hakim. Dia officium nobile, artinya dia punya suatu kewenangan yang luar biasa membuat akta otentik. Saya sepakat Mbak.
kita sebenarnya nyambung nih Mbak. Di catatan notaris saya kepingin mengembalikan marwah jabatan dengan edukasi yang Iya. mengembalikan ke jalurnya, Betul. ke asasnya, ke Betul. Kita harus mengimbangi loh nah, sekarang ini ibaratnya di luaran itu banyak sekali berita-berita hoax. Kalau nggak ya, kita yang meng-counter siapa siapa lagi? lagi? Ya jadi istilahnya bukannya kita juga jangan kita selalu berlindung di balik oh kita kan nggak boleh promosi, bukan Ya, promosi. Bukan catat, promosi, catat. catat itu bukan Ini tuh promosi. adalah kita juga punya kewajiban untuk Hmm. melakukan penyuluhan hukum. Kalau ada hoax-hoax itu siapa yang lawan kalau Ya, nggak kita? Keluar kita, ayo keluar. Kita betul yang punya banget. ilmunya keluar gitu Jangan loh. lama diem, kesurupan Betul, nanti. karena sekarang gini loh. Sekarang Indonesia ini Hmm. hancur kenapa? Karena orang baiknya itu diem. Ya, Jadi betul Mbak. bersuaralah ya, teman-teman bersuaralah. Bener banget. Cara ikut kursnya gimana Mbak? Nah, kalau misalnya ikut course-nya bisa datang di IG saya. Saya juga punya website nenangobrolhukum.com. Ya lihat aja di situ. Jadi course yang tersedia apa aja. Oke. Tapi sampai akhir tahun saya akan punya 15 course. Jadi Wow. siap Saya boleh ikut? Boleh dong. Saya boleh ikut. Boleh dong. Mungkin saya penasaran satu lagi nih, Mbak Nena nih yang kita tahu katanya punya anak 4 ya Mbak? Katanya loh, saya nggak tahu kalau yang bener, lain. itu bukan hoax, Bukan bener. hoax ya. Bener. Oke, terus gimana ngejalanin profesi sebagai notaris, kewajiban sebagai istri, apalagi kewajiban sebagai ibu? Gini, kita itu harus pinter Ramzi. Jadi yang mana bisa kita delegasikan, kita delegasikan. Yang kita harus kerjain sendiri, kita kerjain sendiri. Jangan dibolak-balik. Kerja itu bisa delegasi. Tapi kita dengan makan yang sehat, ibadah, olahraga, mengurus keluarga itu harus sendiri. Jadi kita harus punya sistem yang bagus, support system yang bagus agar semua pekerjaan kita itu juga bisa selesai dengan baik. Jadi ibu juga kita bisa hadir, tetapi di sisi lain pekerjaan juga kita bertanggung jawab. Apakah itu harus multitasking, harus Oh belajar enggak, iya atau itu harus belajar iya, Oh, tapi oke. tidak harus multitasking. Karena multitasking itu menurut saya hasilnya jelek. Oke. Misalnya nih kita buat akte sambil digangguin anak, ya nggak bisa, nggak bisa. Jadi jangan, jadi selesaikan fokus, walaupun waktunya pendek, tapi fokus selesaikan satu kegiatan aja, nggak usah satu kegiatan dicampur-campur malah semuanya nggak beres kalau kata saya. Baik, mungkin teman-teman belum tahu. Selama ini taunya hanya Nena ngobrol hukum. Nama lengkapnya siapa sih Mbak? Nama saya tebak siapa? Saya tuh aslinya orang Bali, jadi nama saya Niputu Nena. Tapi Niputu Nena. jadi orang Bali itu jarang dipanggil dengan nama putunya karena semua orang namanya Putu. Oke. Gitu. Tapi karena saya akhirnya merantau, sebenarnya nama Putu itu unik, jarang loh Jarang ya. ya. Jadi gimana kalau panggil saya Putu aja sekarang? Panggil Putu ya. Putu dari Tangerang. Ya, Putu dari Bener. Hobi punya? hobi ya tentu punya dong. Apa Mbak? Hobi Yang lagi saya- seneng nih, yang lagi seneng Yang nih. saya lagi senang adalah beli buku bahasa Inggris. Itu mahal harganya loh. Gitu. Walaupun nggak semua kita ngerti, cuman seneng aja gitu loh, karena Dibaca atau tetap ada plastiknya? dibaca Oh, dong. dibaca ya berarti ya teman-teman ya. Tetap harus dibaca. Kalau olahraga? Kalau olahraga kebetulan saya sih ini aja sih, ke gym aja. Oh, oke. Gymnya Belum terpadel-padel ya. belum terpadel-padel. Itu sebenarnya saya mau nanyain itu. Belum terpadel-padel. Belum kena ya, efek padel belum kena ya. Belum. Baik, itu kurang lebih kita ngobrol santai. Oke. Mungkin kita sebut momen ini notarito. Iya, jadi sisi lain lah kenapa memilih notaris, hobinya Iya, apa. Ternyata oke. notaris juga manusia. Iya dong, manusia biasa dong. Bukan Punya anak yang- juga 4 punya lagi. anak juga 4. Jadi para ibu-ibu notaris jangan ragu. takut. Bisa. Punya anak 4, jangan ragu ya. Kalau perlu lebih. Mungkin itu Mbak, sekian. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Oke. Baik, Thank you. Sukses saya ya buat Ramzi, catatan ini notaris. Mbak Nena. Ya, terima kasih Mbak. Ya, Itu follow Mbak. catatan notaris loh. Iya, follow ya. Ya, Harus follow ya. harus Kalau follow follow dong. saya follow juga ya. Bener banget. Di bawah bimbingan Nena ngobrol hukum. Baik, terima kasih. Oke, thank Assalamualaikum. you. Dadah. Waalaikumsalam.